Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 28 Juli 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huwai, dan kebaktian di Gedung Gereja Jamahan Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya C.H. Filim Diti dengan panduan tata kebaktian minggu keempat. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30 dan Filipi pasal 3 ayat 1a. Ketiga, rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 2 Agustus 2024 akan dilangsungkan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Paulus Frejon Sabandar beralamat di Kelurahan Wanitu dan Ceril Liversa Rikumahu beralamat di Desa Lata. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 4. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari keluarga Bapak Ferry Simanjuntak di unit 2 sektor Teratai berupa uang sebesar 2 juta rupiah. Atas sumbangan tersebut Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 5. Nyanyian persiapan kebaktian. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 ayat 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saat ini kuangkat tembang. Di saat ini kuangkat tembang, kuangkat tembang bagi Yesus. Di saat ini kuucap syukur, kuucap syukur padanya. Saat ini ku datang ke Tuhan. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan.
saat ini dengarlah Tuhan. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Tuhanku. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita akan berkebaktian di saat ini. Kita mulai. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Amin. Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nats pembimbing Filipi pasal 2 ayat 20 dan 21. Sebab tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Demikian nats pembimbing. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kami sering memikirkan hal-hal yang jahat daripada yang baik. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Perbuatan kami lebih sering mencelakai daripada menyelamatkan. Dulu tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangis
kami pun lebih sering merusak diri daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermutu, dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Demi nama-Mu ya Yesus Tuhan kami. Amin. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku, dan ku berhenti memuji Dia selamanya. Di jamatku, di jamat meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamaku, diriku ciptaan baru. Berita anugerah pengampunan dosa. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku
Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan mendengar dan menerima petunjuk hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru, karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Diberikan kesempatan untuk vokal grup Wadah Laki-laki Sektor Melati untuk membawakan lagu pujian. Kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Bapa, kami ada sampai saat ini. Kami tetap setia melayani-Mu. Dengan talenta kami, dengan kasih setia-Mu, kami mau memuji kebesaran-Mu. Di sepanjang hidup kami, di setiap waktu, terimalah Tuhan pujian syukur kami, dan berikanlah anugerah-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap melayani-Mu
dengan talenta yang ada pada kami. Bimbinglah kami Tuhan dengan kasih kuasa-Mu, dan tunjukkanlah jalan yang benar. Kami siap melayani-Mu untuk selamanya. Dengan talenta kami, kebesaran-Mu di sepanjang hidup kami, di setiap waktu. Terimalah Tuhan pujian syukur kami, dan berikanlah anugerah-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap melayani-Mu dengan talenta yang ada pada kami. Bimbinglah kami Tuhan dengan kasih kuasa-Mu, dan tunjukkanlah jalan yang benar. Kami siap melayani-Mu untuk selamanya. Terimalah Tuhan pujian syukur kami, dan berikanlah kami anak-anak-Mu siap melayani-Mu dengan talenta yang ada pada kami. Bimbinglah kami Tuhan dengan kasih kuasa-Mu, dan tunjukkanlah jalan yang benar. Kami siap melayani-Mu untuk selamanya. Kami siap melayani-Mu untuk selamanya, untuk selamanya. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman di saat ini. Dan sebelum kita ada dan membaca kebenaran firman, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 56. Datanglah kepada
Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Filipi 2 ayat 19 sampai dengan Filipi 3 ayat 1a. Filipi 2 ayat 19 sampai 30 dan Filipi 3 ayat 1. Dan kita akan baca secara berbalas-balasan. Di bawah perikop Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang berduka cita. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkannya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beta sapa satu kali lagi, shalom. Semua ada baik-baik. Tuhan Yesus sayang katong semua. Ya, katong belajar dari firman Tuhan di hari ini. Dan dibingkai dengan tema bulanan, pelayan yang berkualitas untuk pembangunan jemaat. Dan tema mingguan, melayani sebagai kawan sekerja Allah. Bapak Ibu, Bapak Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, beta mau bilang for katong semua bahwa katong semua ini butuh orang lain. Katong saya bisa hidup sendiri. Biar dia punya pangkat, jabatan, segala-galanya, bahkan beta pendeta pun tetap pasti butuh orang lain. Kalau kita mau melakukan sesuatu supaya pekerjaan itu akan selesai dengan baik-baik, supaya pekerjaan itu akan jadi dan selesai cepat, katong juga butuh orang lain lagi for bantu katong. Saya bisa katong kerja sendiri. Atau kalau katong mau jalan-jalan supaya nyaman, menikmati perjalanan itu, enaknya kalau ada tamang. Supaya katong berjalan sama-sama. Tapi yang menjadi persoalan, ini siapa yang nanti batamang katong? Siapa nanti yang mau kerja dengan katong supaya akan berjalan baik-baik? Supaya pekerjaan itu akan selesai dengan segala baik? Siapa yang mau batamang katong berjalan supaya semua enak-enak? Katong yang berjalan, orang yang lihat katong berjalan,
semua lihat baik-baik dan enak-enak. Itu berarti Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, katong memilih teman kerja, teman pelayan atau dimanapun katong berada, jangan katong lihat fisik sah. Atau ada apa dan apa adanya yang katong harus lihat. Tapi lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, katong lihat konteks pembacaan tadi. Paulus ketika dia menulis surat ini, dia ada di penjara. Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di Filipi ini, dia yang bisa bikin apa-apa karena terperangkap di dalam penjara. Lalu apa yang dia bikin? Dia butuh orang lain. Paulus utus 2 orang, Timotius dan Epaphroditus. Dia utus 2 untuk bantu dia. Dia seorang pelayan kalau dia egois, kalau dia pikir dia diri sendiri. Lihat beta juga jampi di Filipi itu lah, jemaat Filipi itu. Karena beta juga butuh pelayanan. Karena Timotius ini dia pun tamang, dan Epaphroditus ini orang yang diutus dari jemaat Filipi untuk datang melayani dia di penjara. Bayangkan, dia suruh pilih yang di jemaat Filipi, padahal dia diutus untuk datang lihat Paulus di penjara. Tapi dia ingat dia pun diri. Karena dia tahu Allah akan turut bekerja di tengah-tengah kehidupannya ketika dia ada dengan semua tanggung jawab yang harus dia lakukan di dalam penjara itu. Dia bilang, "Dondua pi, tolong ada dan masuk di dalam jemaat Filipi," itu karena konteks pada saat itu juga jemaat Filipi diperhadapkan dengan perpecahan karena masuk berapa banyak golongan dengan ajaran-ajaran yang berbeda, dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Makanya Paulus bilang, "Dondua pi cepat. Lalu teruskan apa yang beta bilang ini dan apa yang sudah beta bikin ini, bikin akan di jemaat Filipi itu." Kenapa dia pilih Timotius? Bukan saja masalah bahwa Dondua itu taman dekat. Tapi Timotius adalah seseorang yang setia. Timotius adalah seseorang yang jujur. Timotius adalah orang yang bertanggung jawab dan tidak mementingkan diri sendiri. Ketika ada dalam pelayanan, umat dolo, saya pikir diri. Makanya Paulus pilih Timotius, saya bikin akang dulu apa yang beta bilang ini. Lalu untuk Epaphroditus, dia hanya seorang pelayan, siapkan segala sesuatu bagi Paulus. Tapi kenapa Paulus pakai dia? Untuk meneruskan apa yang menjadi tugas Paulus di jemaat Filipi. Kenapa Paulus pakai dia? Karena dia adalah orang yang tidak pernah mengeluh dalam melayani Paulus. Dia ada dengan tanggung jawabnya sampai sakit pun dia pusing. Dia tetap ada dengan tugas dan pekerjaan yang dia lakukan. Dia sungguh-sungguh. Dia pikir kata nanti ketika dia bikin ini nanti tidak apa-apa. Dia pikir itu. Makanya Paulus ambil Dondua. Dalam firman Tuhan ini Paulus yang bilang Timotius ini dia berpangkat jadi beta pakai dia. Paulus yang bilang dalam firman Tuhan ini Paulus pakai Dondua ini karena Dondua punya segala-galanya, tapi karena hati pikiran yang bersih, karena kehidupan mereka tidak mementingkan diri sendiri, semua ada dan untuk umat dan pelayanannya, jujur dan mau bekerja sama. Makanya Dondua dipakai untuk melakukan tugas tanggung jawab. Timotius dalam tugas pelayanan itu sama seperti seorang anak melayani bapa. Lalu Paulus sampaikan dan bilang for Epaphroditus, "Saya itu beta pung saudara. Mari sama-sama sebagai kawan sekerja Allah. Bajalang lalu bikin akang." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, katong ini pasti juga punya harapan seperti itu. Beta kepingin seperti Timotius. Beta kepingin seperti Epaphroditus. Beta mau sama dengan Dondua. Tapi kadang-kala beta juga sering dipakai karena mementingkan diri sendiri. Kadang-kala katong juga sering dipakai bukan karena katong sentuh bicara, tapi lebih daripada itu hati yang bersih dalam tugas pelayanan.
Lebih daripada itu, katong seng baku kele, tapi katong baku siku. Bapak Ibu Saudara, dalam keluarga, dalam jemaat, di tempat pekerjaan, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang indah. Kalau ketumpung hidup hati pikiran ini bersih, katong kerja seng mengeluh dan seng bersungut, dan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan teladan Tuhan itulah yang katong contohi. Beta ingat minggu lalu Pendeta Manu Putih bilang, dalam tugas pelayanan, katong kecil, Tuhan yang besar. Seng ada Tuhan dan tidak ada Tuhan, katong seng bisa bikin tugas pelayanan ini. Pelayanan ini bukan karena katong bikin dan bisa, karena katong bisa dan katong pintar, tapi karena kuasa Tuhan. Katong ini pilihan. Katong ada dalam panggilan dan ini anugerah yang Tuhan kasih. For beta dan Bapak Ibu sebagai teman sekerja Allah. Bagaimana membangun jemaat, bagaimana jemaat bisa bertumbuh dengan baik. Kalau katong bisa dan mampu menjadi teman sekerja Allah. Lalu kalau bilang teman sekerja Allah berarti katong sama memiliki sifat-sifat seperti Allah. Jangan ada iri hati, jangan ada kesombongan, hati pikiran semua bersih. Lalu namanya kerjasama, bukan saja katong pelayan dan pelayan, pelayan dengan umat, umat dengan pelayan, dalam keluarga suami istri mama papa anak-anak. Mari kita membangun kebersamaan itu. Karena semua ini adalah teman sekerja Allah. Katong ini semua teman sekerja Allah. Tinggal bagaimana katong mau ikut apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki kasih. Kalau saya bikin apa yang Tuhan mau berarti akan ada kehancuran dalam ketumpung hidup. Untuk pemilihan nanti penatua dan diaken. Mau jadi seorang pelayan itu Tuhan yang lihat apa yang ada di ketumpung hidup. Yang katong mampu lihat di dunia ini. Tapi Tuhan lihat hati untuk ada dengan pelayanan ini. Tuhan yang lihat apa yang katong subiking. Tapi yang Tuhan lihat mampu membangun kebersamaan itu kaseng dalam ketumpung hidup sebagai pelayan dan umat. Mampu kaseng katong sama-sama bergandeng tangan dan melihat pertumbuhan pelayanan ini. Dalam keluarga juga. Kadang-kadang ketong egois, ketong pentingan, ketong pun diri. Beta lain. Hanya kadang-kadang juga, beta sih mampu bikin apa-apa. Kadang-kadang juga beta merasa, yo beta pendeta jadi beta bisa bikin semua. Kasihan. Jatuh. Jangan pernah berpikir bahwa ketong ada dan mampu melakukan segala sesuatu tanpa melihat dan meneladani siapa itu Allah dalam ketumpung hidup. Untuk itu Bapak Ibu, ketong ini semua rekan sekerja Allah. Melayani dan melayani sebagai kawan sekerja Allah. Layanilah dengan sukacita. Layanilah dengan sungguh-sungguh. Tidak ada rasa lebih baik daripada yang lain. Tapi ketong semua sama, segambar dengan Tuhan. Sama-sama dapat anugerah yang luar biasa ini. Untuk ketong melayani di mana saja ketong berada. Jadi untuk itu mari Bapak Ibu, ketong sama-sama berjalan. Lihat ketong pun tugas pelayanan nih. Dari dalam keluarga, di tempat pekerjaan, dalam jemaat ini. Sama-sama lihat. Semua pun kurang dan lebih ada. Apalagi beta, pun kurang paling banyak. Beta butuh Bapak Ibu jemaat. Beta butuh Bapak Ibu penatua diaken. Beta butuh pengurus. Untuk sama-sama bergandeng tangan melakukan tugas pelayanan. Lalu ketemu jalan sama-sama. Berkat mengalir dalam ketumpung hidup. Amin. Tuhan Yesus sayang ketemu semua. Amin.
Bapak Ibu Jemaat, kita jemput semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang. Percaya kepada Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Paduan ukulele sektor Melati diberikan kesempatan membawakan lagu pujian.
Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat, dengarkanlah anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu.
supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat, mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami untuk hidup mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin.
Diberikan kesempatan persembahan pujian dari PSPJ.
Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan ada di dalam doa syafaat. Untuk itu serahkanlah pergumulan jemaat untuk Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab indah dan tepat pada waktunya. Mari jemaat kita berdoa. Kami sudah ada di minggu terakhir di bulan Juli. Dan ketika kami sampai di hari ini, kami menyadari bahwa tanpa Tuhan sia-sialah perjalanan hidup kami. Banyak hal yang kami hadapi, banyak hal yang kami temui, tapi tetap tangan kasih Tuhan merangkul kami, menuntun kami, sehingga sampai saat ini kami tetap kuat, kami tetap sehat dan terus beraktivitas. Dan terlebih lagi kami dilayakkan oleh Tuhan untuk ada dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami datang dalam kehidupan kami masing-masing di dalam rumah-Mu ini. Tuhan kenal kami masing-masing. Tuhan tahu pekerjaan-pekerjaan yang Engkau berikan bagi kami. Tuhan tahu itu semua. Dan Tuhan juga tahu apa yang kami gumuli. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan tahu apa yang kami rindukan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami, bahkan masuk di usbu yang baru ini juga. Tetap ada dan kawal kami. Sehingga kami tetap ada dan selalu diberkati, dimampukan, dikuatkan. Dan berkat-berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba juga berdoa bagi kehidupan saudara kami yang diperhadapkan dengan gadai kesakitan yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bapak Penatua Andre Sopakua, Ibu Selvi Sapteno, Tuhan kenal kedua anak-Mu ini, biarlah mereka selalu merasakan jamahan tangan kasih-Mu. Mereka tetap ada dan diberkati oleh Tuhan lewat obat-obatan yang mereka konsumsikan, pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh para medis, semuanya diberkati dan memperoleh pemulihan total dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh kuat lagi, mereka boleh sehat lagi, dan bisa beraktivitas sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan ya Allah kami, hamba juga berdoa bagi orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Mereka kadang-kala diperhadapkan dengan kondisi tubuh yang lemah karena termakan usia. Mereka juga ada dan selalu memohon kepadamu, tetap bersama-sama dengan mereka walaupun sudah ada pada usia lanjut. Tapi mereka selalu menjadi sombar bagi semua anak cucu. Kiranya kekuatan kesehatan yang baik Engkau berikan bagi mereka. Ibu janda, duda, anak yatim piatu dengan keberadaan mereka, hamba juga yakin Tuhan tahu apa yang selalu mereka minta di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan juga tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka gumuli. Berkati, jawablah itu dan berkatilah apa yang ada pada mereka sehingga bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi kehidupan keluarga Lopati yang mana Engkau boleh memanggil pulang orang tua terkasih Omayu Lopati yang adalah mantan majelis Jemaat Peniel Bentas. Engkau memanggil pulang ke hadapan-Mu, kiranya Engkau menerima ia di sisi-Mu dan keluarga anak-anak cucu-cucu yang ditinggalkan. Kiranya kekuatan dan penghiburan Tuhan selalu nyatakan bagi kehidupan mereka. Bapa, kami juga datang membawa syukur-syukur kami, syukur hari ulang tahun pernikahan, hari ulang tahun kelahiran, bahkan syukur-syukur yang lain yang kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan mendengar, Tuhan boleh menyempurnakan semua syukur-syukur kami, dan kami percaya ketika kami selalu bersyukur dalam segala hal, maka Tuhan pun juga akan menyiapkan berkat-berkat yang melimpah, bahkan menguatkan kami untuk selalu ada dan melakukan semua aktivitas-aktivitas kami. Berdoalah hamba bagi SD Negeri 41, para guru dan para siswa yang mana mereka menaikkan syukur
karena mereka boleh diberikan kesempatan untuk ada di tahun ajaran yang baru, ajaran 2024-2025. Berkati semua siswa, berkati semua guru, biarlah mereka juga tetap ada dengan kekuatan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Mereka mampu melakukan tanggung jawab mereka, baik sebagai guru bahkan sebagai siswa. Berdoalah hamba juga bagi syukur anak Romian Christian Yohandira Simanjuntak, yang mana dia bersyukur bersama dengan kehidupan keluarga orang tua atas kelulusan seleksi Akmil, dan kebanyakan atas penyertaan Tuhan. Engkau boleh memberikan kesempatan bagi dia untuk menikmati berkat yang Kau siapkan bagi dia, dan saatnya ia akan berhadapkan dengan pendidikan, penyertaan-Mu sempurna bagi kehidupannya. Tuhan, inilah seluruh hidup dan kehidupan kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan, lihat satu-satu dengan semua apa yang kami minta, dan hamba mohon ampunilah atas segala dosa dan kesalahan yang kami buat. Dan firman Tuhan menjadi pedoman bagi kami semua. Firman yang telah kami dengar, biarlah kami mampu ada dan menjadi pelayan-pelayan, mampu dan ada selalu melakukan apapun yang menjadi tanggung jawab kami dengan profesi kami masing-masing, untuk selalu menjadi rekan sekerja Allah. Kami tetap ada dan dipandu oleh firman-Mu untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami. Dan hamba percaya ketika kami semua bersama-sama satu hati, kami bersama-sama bergandeng tangan, kami bersama-sama ada dengan pelayanan-pelayanan, dengan tidak mementingkan diri kami, dengan senantiasa mengandalkan Tuhan, tidak mengeluh, tidak bersungut, maka berkat pun juga akan mengalir dalam kehidupan kami, dan kami juga diberikan kesempatan untuk bisa ada dan boleh melihat berkat yang lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Semua pendukung liturgi, Tuhan memberkati dengan talenta-talenta yang mereka nyatakan, dengan tanggung jawab pelayanan yang kami lakukan di saat ini. Semuanya boleh diberkati oleh Tuhan dan kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang dilayani. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak kami semua dengan pendidikan-pendidikan mereka yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah, baik karena studi bahkan pekerjaan. Jaga lindungi mereka semua. Kiranya roh kepintaran, kepandaian, roh pengertian ada pada mereka, dan siapkan masa depan yang indah bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, hamba minta dan bermohon sekali lagi, satukan kami dengan rantai kasih-Mu, baik pelayan dengan umat. Kami bersama-sama bergandeng tangan melihat akan tanggung jawab kami untuk memajukan tugas, untuk memajukan pelayanan yang punya Tuhan ini. Dan kiranya Roh Kudus selalu ada dan melingkupi kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, dan kebanyakan kami tetap ada dan selalu siap menerima berkat Tuhan yang berasal daripada-Mu. Dan kami akan masuk di usbu yang baru dengan tidak pernah khawatir, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang akan memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Kami semua sebagai Gereja Protestan Maluku, dari pimpinan sinode sampai di jemaat-jemaat, kiranya kami juga dapat ada dengan pelayanan kami sebagai pelayan-pelayan yang penuh dengan kerendahan hati, pelayan-pelayan yang melayani dengan sukacita tanpa ada mengeluh, dan kami tetap bergandeng tangan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan dipuji, tapi kami tetap ada dengan seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Bangsa dan negara, dari pusat sampai ke daerah, semua pemimpin-pemimpin, berkatilah mereka. Kiranya mereka tetap dikawal, dikuasai dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang mereka nyatakan, apa yang mereka lakukan, itu mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Inilah kami dengan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Beta jemput semuanya bangkit berdiri, kita akan menerima pengutusan dan janji penyertaan. Jadikan buku dengar, kau di dunia.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Jemaat dipersilakan duduk, kita ada dalam doa syukur. Doa syukur selesai, ibadah minggu pagi di hari ini boleh berakhir. Tuhan Yesus sayang katong semua. Shalom. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau biarkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus menebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu.
Bapak Ibu anak-anak, mari katong ada di dalam doa syukur, katong berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami atas kemurahan dan kasih-Mu yang nyata bagi kami semua. Sehingga kami sudah boleh ada memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat kebaktian di jam 9 pagi ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan bersama lewat pelayan firman hamba Tuhan, Ibu Email Wai. Biarlah Tuhan tetap memberkati hamba Tuhan ini dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Baik di tengah-tengah jemaat ini maupun di tengah-tengah rumah tangga keluarganya Bapa. Kami semua yang telah mendukung Letterhi di pagi ini, Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi bahkan kelompok. Agar apa yang kami lakukan di saat ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini syukur kami. Ampun kami punya salah dan dosa, lalu hanya ke dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat hidup kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Kita tadi malam yang minum tadi malam ini. Sih bisa makan ayam, ayam mau makan ayam. Nama apa tuh? Hila om, kasih nama. Foto.
Mau panas putus kalau kasih buah di grup kak, ketemu lah itu cari itu. Ada perubahan. Hilang juga teman dia muncul lagi. Hilang ini. Itu namanya hilang sesaja. Di malam susi ini semua. Tapi dong udah dong bilang, ya turun ke bawah dong bilang ini. Kata KKB dong siap mau ikut rekaman. Betul dalam barang kata paling baru betul. Saya matu tua nih paling betul. Main kamu orang ini tanya di atas, apa di bawah? Remaya dia apa kemudian? Termasuk kata jagung ya kan? Betul lagi aku sejak buat tambahan. Kata saya, bilang bilang macam kamu bilang coba bang. Kalau baik kok. Kita turun. Pardon dong, dulu lagi. Telepon lalu. Angkat pertama tuh suara berat Bapak Budi, ya. Yang pendeta minggu lalu pun khotbah yang kita masih dipakaikan pun rekaman kita. Kita selalu ingatkan kau ke kalimat melayani. Ya, menjadi pelayan itu berkat di ujung. Ya. Di ujung bu, bukan di. Jadi bu, menjadi pelayan itu berkat. Mencapai ke situ mungkin tangan ini paling banyak pas sampai ke situ. Satu lagu tadi pas lah itu. Bapak Egi? Kita ikut parah. Maunya parah. Siapa? Kan sental akan mau cari Musik. MP3. Oh, parah sih ada pemain keyboard. Jatuh bang bisa.